Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya untuk belajar ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, nah silakan Ananda rapikan dulu tempat duduknya. Kalau ada sampah-sampah, silakan dibuang ke luar. Rapikan tempat duduk. Supaya kita nyaman dan tenang dalam belajar. Semuanya sudah apa lagi? Nah, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Duduk, siap, gerak. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Akan ambil aksen terlebih dahulu ya. Ahmad Tegar, Alika, Akila, Aksalam, Sylvio, Tiara, Aulia, Tia, Hari, Maria, Rizky, Wildan, Zelas. Ada yang sakit ya? Nah, mudah-mudahan temannya yang sakit itu sudah diberi kesembuhan sehingga dapat berkumpul kembali dengan kita di sekolah ini dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian bagi kita yang hadir di sini, semoga diberi keberkahan usia, kelancaran dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang kita cita-citakan adalah semua siap untuk melanjutkan materi hari ini? Bagaimana ke belakang ada jelas medianya? Jelas. Suara ini sudah terdengar jelas? Jelas. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari tentang materi ini.
Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang berpikir kritis. yaitu dalilnya dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, KD yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengalaman dengan meyakini bahwa Al-Quran mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis. Nah, yang kedua, berpikir kritis sesuai dengan pesan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian KD yang keempat, KD 4.1.1 itu membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang terakhir menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang ulul albab yang terdapat di dalam ayat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, kita lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini, pada materi berpikir kritis. Nah, ini udah tadi ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini peta konsepnya. Nah, ini langkah-langkah yang pembelajaran yang akan kita tempuh. Nah, yang pertama nanti kita akan mempelajari apa itu hakikat berpikir kritis. Kemudian kita baca Quran surat Ali Imran-nya sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Kemudian kita analisa asbabun nuzulnya, kemudian apa itu manfaat berpikir kritis sampai kepada hikmah. Nah, pada hikmah dan penerapan perilaku mulianya dalam kehidupan sehari. Dari peta konsep itu kita dapat mengetahui apa langkah-langkah yang selanjutnya akan kita pelajari tentang materi ini. Nah, kemudian dengan tujuan pembelajaran tadi, tujuan pembelajaran itu adalah tujuan yang akan kita gapai setelah mempelajari materi. Jadi itu harapannya. Jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan Anda semua mampu menguasai, mampu membaca Quran surat Ali Imran ini sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar. Nah, jadi sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, untuk membangkitkan motivasi Anda dalam belajar, alangkah baiknya kita simak dulu video motivasi berikut ini. Tolong simak baik-baik ya. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Saya bosan dengan sampah-sampah itu, kata si lalat. Ini saatnya menikmati makanan segar. Setelah kenyang, si lalat bergegas dengan keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat tidak sesaat di pintu kaca itu. Memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya.
masyarakat sebagai orang itu. Nah, dari video tersebut, apa kira-kira pelajaran yang dapat kita ambil? Apa yang bisa menyimpulkan? Apa kira-kira yang dapat kita ambil dari sana? Adi, coba Adi. Ayo. Nah, teman-teman. Jika kita tidak berhasil mencapai tujuan tersebut, kita harus melakukan hal usaha tadi dengan cara yang berbeda. Bila tidak berhasil satu cara, maka harus kita tempuh cara yang lain. Bagus. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Nah, pada intinya video tadi memotivasi kita bahwa di dalam hidup itu kita harus terus berjuang, belajar, berjuang dan berusaha sekuat tenaga. Nah, jangan sampai bermalas-malasan, karena kalau bermalas-malasan tentu apa yang kita cita-citakan tidak akan tercapai. Nah, dari video itu tergambar bahwa usaha keras, nah, itu akan membuahkan hasil yang baik, hasil yang diinginkan, sesuai dengan apa yang kita citakan. Kita lihat apa kira-kira kaitan video tersebut dengan materi kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa jawab? Coba saya. Dalam hidup kita harus selalu berusaha gitu, Bu, dan menggunakan akal pikiran supaya masa depan kita itu tercapai. Terus kata Rasulullah juga, orang yang cerdas itu orang yang menggunakan akal pikiran seperti berpikir kritis, supaya masa depan kita lebih tercapai. Bagus. Kasih applause untuk teman-teman. Dari video tadi, video motivasi tadi itu tergambar bahwa kita harus menggunakan akal pikiran kita sebagai manusia. Nah, itu bedanya kita dengan makhluk yang lain ya. Kita punya akal, ya, kita punya akal pikiran. Nah, kita gunakan akal pikiran kita itu untuk memikirkan bagaimana pemecahan suatu masalah. Nah, kita punya keinginan bagaimana cara menempuhnya, bagaimana cara yang akan kita lakukan supaya keinginan kita itu tercapai atau terwujud. Nah, jadi video tersebut erat kaitannya dengan cara berpikir kritis. Nah, kita lanjut. Sebelum kita masuk pembelajaran, untuk mengukur kemampuan Anda di awal, jadi silakan Anda kerjakan soal pretest ini. Ini linknya Ibu kirim ke grup. Nah, silakan buka di HP-nya masing-masing. Kita akan kerjakan sekarang dalam waktu 5 menit. Nah, sudah? Nah, sudah terkirim semua? Pastikan semuanya terkirim ya? Bisa menjawabnya? Bisa. Nah, sekarang kita masuk lagi ke video pembelajaran. Nah, silakan Anda simak video pembelajaran berikut. Waktu kecil kita pasti pernah main di pinggir kolam. Paling jauh bisa jauh lalu kita penasaran kenapa itu bisa terjadi. Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini yang bilang kalau sebuah benda dicelupkan ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas lebih besar. Karena itu, kopi gaya angkat itu tidak akan mampu. Dari penayang video tadi timbul pertanyaan. Nah, apa pertanyaannya?
Nah, yang pertama, kenapa kapal yang berat tadi yang terbuat dari baja itu bisa terapung, sementara batu yang kecil bisa tenggelam. Nah, apa kira-kira alasannya? Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan mau. Karena kapal tersebut mempunyai rongga-rongga udara sedangkan batu tidak, dan perbedaan massa jenis antara kapal dan air tersebut tidak sama. Ya, bagus. Nah, perbedaan massa jenis keduanya juga tidak sama. Nah, itulah yang membuat kapal yang besar yang terbuat dari baja itu bisa terapung, sementara batu yang kecil itu bisa tenggelam. Selanjutnya kita lihat pertanyaan yang kedua. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Nah, silakan Fiski. Berpikir kritis adalah berpikir dengan beralasan dan relevan untuk memecahkan sebuah permasalahan demi mendapatkan sebuah tujuan. Bagus. Berpikir kritis adalah berpikir secara lebih mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi apabila kita menghadapi suatu permasalahan, maka kita gunakan kemampuan otak kita untuk memikirkannya secara lebih mendalam. Supaya apa? Supaya kita menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut lagi yang ketiga. Kenapa orang Islam disuruh untuk senantiasa membaca Al-Quran? Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah, silakan Melisa. Karena kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran merupakan ibadah bagi kita, dan setiap membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, bagus. Bahwa membaca Al-Quran itu merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Nah, membaca Al-Quran itu banyak sekali pahalanya. Banyak keutamaan yang membaca Al-Quran. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, silakan Anda simak video berikut ini tentang membaca Al-Quran. Puasa sedekah haji juga tak diterima Allah. Hancur tiang, hancur atap. Makanya kaji pertama Al-Fatihah. Ustaz sebelum ke masjid baca Quran. Sebelum baca kitab kuning, baca Quran. Sebelum pindah baca Quran, baca Fatihah. Berapa lama baca 3 bulan? Tak dipindah-pindah dan 3 bulan. Datang saya dari rumah ke tepi sungai rumah tuan saya. Besok Fatihah, tapi kami tak komplain. Tak pula kami tanya, Ustaz, kenapa tak pindah-pindah ni? Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban dari pertanyaan tadi ya, ada kaitannya dengan pentingnya membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk lagi yang berikutnya tentang materi berpikir kritis. Nah, di sini ada makna berpikir, ada kritis, kemudian ada pula berpikir kritis. Nah, berpikir itu apa? Berpikir yaitu mengingat, mengolah, memahami, menganalisa, dan mengevaluasi. Sementara kritis itu mendalam, detail, dan lebih terperinci. Sementara berpikir kritis adalah proses mengolah secara mendalam apa yang dialami dengan menggunakan akal pikiran.
yang pada akhirnya hasil olahan itu akan menghasilkan liptek. Apa buktinya menghasilkan liptek? Contohnya saja. Contohnya kita memikirkan satu makhluk Allah yang bernama nyamuk. Kebayang nyamuk? Kebayang nyamuk? Kira-kira apa hikmah dalam penciptaan nyamuk tersebut? Apa kira-kira hikmah? Ada nggak hikmahnya? Atau Allah menciptakan itu semua sia-sia? Ya. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Kalau tidak sia-sia, apa kira-kira makna dari penciptaannya? Nah, dari adanya nyamuk, maka manusia menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan bagaimana cara untuk mengusir nyamuk. Cara yang pertama ditemukan bahwa diusirlah nyamuk itu dengan menggunakan asap. Lahirlah obat nyamuk bakar, ya kan? Obat nyamuk bakar yang pertama. Dia berinovasi dan dipikirkan oleh manusia. Lahirlah obat nyamuk dalam bentuk yang terbaru dengan menggunakan sinar infrared misalnya. Nah, itu merupakan buah dari pikiran manusia. Nah, dengan memikirkan satu makhluk Allah tadi, maka lahirlah ilmu pengetahuan teknologi yang tidak ada batasnya. Nah, dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi tadi, maka timbul di sana peredaran ekonomi, ya kan? Ada peredaran ekonomi yang terjadi di sana. Ada transaksi yang terjadi di sana. Ada transaksi jual beli, ada kerjasama, dan macam-macam ya. Nah, itu menandakan bahwa tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah di permukaan bumi. Nah, dalilnya ini dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, coba tegar dibaca ayatnya tegar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Surahul Adzim. Coba diulang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi as-samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul azim. Coba Anda baca artinya. Terjemahan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang melihat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau
maka peliharalah kami dari siksa neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itulah terjemahkan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, sekarang kita masuk lagi pada sesi diskusi. Nah, silakan Ananda bentuk dalam 4 kelompok. Nah, dalam kelompok tersebut nanti akan dibagikan LKPD. Dan silakan nanti Ananda diskusikan gambar yang ada di dalam LKPD tersebut. Setelah didiskusikan, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang lain itu bertugas menanggapi ataupun memberikan pertanyaan. Nah, silakan bentuk tempat duduknya seperti sebentar. Kasih waktu 3 menit dan sekarang. Untuk presentasi semuanya? Nah, kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 dari sana saja presentasinya. Nah, kelompok yang lain disimakkan baik-baik ya dan disiapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Hakim. Baik, di sini saya akan memberikan hasil presentasi yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Yang pertama, setelah melakukan penyelidikan, apa temuan atau hasil yang kamu peroleh? Kelompok kami memperoleh pada gambar tersebut terlihat 2 laut yang tidak menyatu. Ternyata Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rahman 19-20. Dia telah membiarkan 2 lautan tengah. Lalu nomor 2, kesimpulan dari setelah kami melakukan penyelidikan pada itu tentang berpikir kritis, yaitu kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional mengenai apa yang harus membuat penilaian yang rasional, logis, sistematis, dan Kita bisa lagi kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan kepada kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Merisani. Kami dari kelompok kami itu hasil investigasi terkait masalah kontemporer yang dibahas adalah telah dijelaskan di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19-22 dijelaskan bahwa dia membiarkan 2 laut mengajar dan kemudian bertemu antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Yang kedua, kesimpulan pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sikap atau tindakan seseorang yang senantiasa berusaha memahami ayat-ayat Allah dari berbagai sumber lalu kemudian menganalisis dan merenungi kandungan ayat-ayat tersebut yang diikuti dengan tindakan yang nyata dan sikap positif dalam perilaku sehari-hari. Ketiga, kesulitan dan kendala dari anggota kelompok dalam menghafal ayat Al-Quran, yaitu kesulitan anggota kelompok dalam menghafal ayat Al-Quran adalah pada hukum tajwidnya. Keempat, hasil telaah hukum tajwid dalam surat Ali Imran ayat 190-191, yaitu ada banyak hukum tajwid dalam surat Ali Imran 190-191. Di antaranya adalah nah, mat syafi'i, qalqalah surah, alif lam syamsiyah, alif lam mumariyah, dan izhar syafawi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 atas presentasinya. Nah, kita kasih
lagi kepada kesimpulan. Nah, kita simpulkan materi ini secara bersama-sama ya, Anda ya. Nah, siapa yang bisa pertama kali menyimpulkan? Nah, siapa yang bisa? Javio. Nah, silakan. Berpikir secara kritis menurut ayat Al-Quran merupakan perilaku yang pada hakikatnya memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal bersyukur dan memecahkan masalah melalui proses memikirkan secara kritis tentang suatu masalah. Oke, baik. Bagus. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua. Ya. Ayat Al-Quran yang membahas tentang hakikat serta manfaat dan berpikir secara kritis adalah Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ya, bagus. Jadi dalilnya adalah Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang ketiga, siapa bisa menyimpulkan? Ya, silakan kalian. Dalam hadis Nabi berpikir kritis adalah cara kita berpikir untuk kita dapat beramal di dunia dan di akhirat agar kita bisa mencapai tujuan dengan sesuatu yang bagus dan dengan cara dengan bibit yang unggul yaitu amal saleh di dunia. Ya, bagus. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini, bahwa menurut Rasulullah, berpikir kritis itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir kritis, yaitu orang yang memikirkan visi misinya ke depan. Nah, kalau dia mau kehidupannya enak di akhirat nanti, maka dia usahakan sekuat tenaga dari sekarang. Bagaimana caranya? Dengan cara beramal soleh yang banyak, ibadahnya yang banyak, ibadahnya tanpa putus-putus, sedekahnya, puasanya, sholatnya. Nah, itulah yang akan membuat kehidupan bahagia nanti di akhirat. Nah, jadi itu ciri-ciri orang yang berpikir kritis menurut Rasulullah. Kemudian selanjutnya, untuk mengukur kemampuan Ananda dalam memahami materi ini. Nah, silakan Ananda kerjakan soal post-test yang linknya sudah Ibu kirim di HP-nya masing-masing. Nah, silakan buka HP-nya masing-masing dan silakan takut, lagi tidak berani mengungkapkan lagi, Tidak berani mengungkapkan secara langsung. Jadi untuk kedepannya nanti diharapkan kita semua bisa melatih diri untuk lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya, lebih mengeluarkan lagi pikirannya untuk berpikir kritis, mengeluarkan ide-ide cemerlangnya, ya, agar pembelajaran kita menjadi lebih bermakna, supaya ilmu-ilmu yang kita dapat lebih bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena waktu kita sudah habis, untuk tugas di rumah, minggu depan kita pelajarannya masih berpikir kritis ya. Nah, silakan Ananda resum nanti materi tentang ciri-ciri berpikir kritis, kemudian manfaat berpikir kritis, hikmahnya, dan kandungan dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, silakan Ananda catat nanti di catatannya masing-masing dan nanti dikumpulkan ya. Nah, karena waktu kita sudah habis, maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah.